Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Zaki Kurniawan. Trip saya kali ini sebenarnya bukan trip yang direncanakan, melainkan jalan keluar dari suatu masalah yang terjadi. Ceritanya kemarin pagi saya melakukan perjalanan dari Semarang menuju Purwokerto, naik mobil bersama teman-teman saya di Hadroh Laskar Mantap Sholawat Indonesia. Namun di tengah perjalanan, mobil kami trouble parah di daerah Parakan, Temanggung, yang mengharuskan mobilnya untuk turun mesin dan menginap di bengkel. Singkat cerita, setelah acara sholawat di Purwokerto, kami ke Terminal Bulu Pitu untuk naik bus menuju Semarang. Dan tiada disangka nih, saya naik bus dengan sasis premium keluaran lama milik PO Nusantara. Bus yang menjadi templatenya masyarakat yang bepergian dari dan ke Purwokerto. Gimana keseruannya? Simak sampai akhir ya. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saya ucapkan dari Terminal Bulu Pitu Purwokerto. Sekarang jam 10:05 pagi. Kita akan pulang ke Semarang dari Terminal Bulu Pitu ini teman-teman. Dan untuk naik bisnya kita belum tahu naik bis apa ya. Kita lihat-lihat dulu bis yang ready untuk ke Semarang. Bismillah, semoga dapat bis. Oke, tonton terus trip reportnya sampai selesai. Nah, tadi malam itu saya habis main hadroh teman-teman. Acara bersolawat bersama di Purbalingga, dan hari ini saya bersama teman-teman 5 orang, jadi totalnya 6 orang akan pulang ke Semarang. Ini dari Laskar Mantap Sholawat Indonesia. Oke, yuk kita sekarang masuk ke dalam terminalnya. Seperti apa sih fasilitas di Terminal Bulu Pitu? Oke, di sini ada loket tiket. Loket tiket ke kiri, toilet ke kiri. Keberangkatan bus akap AKDP di depan ya. Ada masjidnya juga. Wah, mewah sih termasuknya. Oke, mantap. Mati guys. Kita cari bis dulu karena belum pesan apa-apa ini teman-teman. Dan di sebelah kanan dari pintu masuk ini teman-teman, banyak yang jualan makan-makan ya. Ada menu-menu macam-macam ini teman-teman. Ada oleh-oleh juga. Nah, setelah kita tanya ke agen Nusantara, ternyata jam keberangkatan terdekat itu jam 2 siang. Sedangkan sekarang masih jam 10 pagi. Waduh. Masa 4 jam nunggu di terminal sih? Ini kita rembukan dulu sama teman-teman. Oke, akhirnya kita memutuskan untuk naik Nusantara aja ya, karena nggak ada pilihan lain. Ada sih yang menawarkan shuttle, tapi itu per orang kena 180.000 teman-teman. Sedangkan Nusantara ini 95.000. Jadi cari hematnya mawon. Yuk, bismillah, kita tunggu sekitar 3,5 jam lagi baru berangkat. Dan aku dapat seat nomor 2. Nah, kemarin tuh hasilnya kami itu berangkat naik mobil teman-teman. Dari Semarang naik mobil arah Purbalingga, tapi sampai Bandungan kita trouble sekali. Itu ada masalah di bagian filter bensin. Kita naik Taruna, dan yang trouble kedua itu di daerah Parakan, Temanggung. Itu mesinnya sampai berasap dan nggak bisa jalan total.
sedangkan mobilnya perlu perbaikan sekitar 4 hari hingga seminggu lah. Jadi kita nggak bisa pulang naik mobil lagi. Akhirnya kita naik bis. Kita bersolawat dapat ujian, tapi semoga menjadi berkah. Berangkat jam loro mas, long jam setengah ngemper sih ning terminal. Sing tak rasake wingi yo ngene iki. Kita arah ke masjid dulu untuk istirahat dan sholat. Sholatnya nanti sih, istirahat dulu. Dan di sebelah sini ada parkiran motor teman-teman. Seperti ini tiket dari Patas Nusantara. Rutenya itu dari Purwokerto ke Semarang lalu ke Kudus. Dapat tiket sampul teman-teman. Nah ini jam keberangkatannya bisa dilihat, dan untuk nomor agennya bisa dicatat teman-teman. Ini atas nama teman saya Mas Nasa, pesan 6 kursi dari seat 2, 5, 6, 9, 10 dan 11. Satu orang itu 95.000, sedangkan kita 6 orang jadi totalnya 570.000. Pemberangkatan jam 2 siang. Bismillah. Nah ini kita mau ke masjid, tapi bingung masjidnya di mana. Kayaknya ke sana sih, masjidnya di atas sana teman-teman. Yuk kita naik. Enggak, bercanda. Masjidnya ke arah sana. Nah di loket pemberangkatan, shelter pemberangkatan maksudnya, banyak bis arah Bandung. Kemudian apa itu? Di sana ada Handoyo dan banyak sekali Sinar Jaya. Ada DMI. Ini menarik dicoba kayaknya teman-teman. Surabaya, Jogja, Purwokerto, sumber selamat. Nah di sebelah depan saya ini ada beberapa Sinar Jaya arah Jakarta, kemudian Murni Jaya. Di sana ada mention teman-teman. Sinar Jaya Jakarta Puputsari. Kemudian ini Jakarta Purwokerto. Lumayan sepi ya terminal Bulupitu ini. Jam keberangkatannya nggak terlalu padat. Jarang bis keluar masuk sih. Oke, kita istirahat dulu di depan masjid teman-teman. Ono sing garap tugas. Wis turu tugas. Wis turu. Jadi sik baru. Ada yang mandi, ada yang HP-nan. Pokoknya kita istirahat dulu sampai jam 1 lah. Seperti ini suasana dari shelter bagian BRT teman-teman, atau bus rapid transit. Di situ ada Trans Banyumas. Ini bodinya baru semua ya, bagus-bagus. Dari Nukleus New Armada. Kemudian ada juga di belakangnya itu Trans Jateng. Nah itu yang lagi lewat itu. Kalau di sini bis-bis kecil arah Gombong. Di sana ada angkot-angkot juga. Nah, di belakang ini ada masjid tempat kita singgah tadi, teman-teman. Dan sekarang udah jam 12:30. Kita habis sholat. Mungkin jam 1-an bisnya datang teman-teman. Sekarang jam berapa ini? Hampir 1:30. Kita persiapan ke shelter. Bisnya udah datang teman-teman.
Dan untuk video kali ini mungkin kita nggak terlalu fokus ke bisnya ya, mungkin ke kegiatan-kegiatannya, vlognya gitu teman-teman, karena ternyata kita dapat tempat duduk di belakang. Kita berangkat. Nah ternyata agennya itu salah masukin teman-teman. Di websitenya pembelian tiket tertera bahwa nomor 2, 5, 6, 9, 10, 11 itu kosong kursinya. Namun ternyata itu adalah tanggal 14 alias besok Senin. Jadi agennya salah ngeklik aplikasinya. Lalu tadi agen yang satunya nyamperi saya untuk mengkonfirmasi, loh kok di jadwal berbeda gitu teman-teman. Akhirnya beruntung ada sisa kursi 6 pas, yaitu di kursi 32, 35, 41, 38, 39 dan 47. Nah ini teman-teman, saya nggak apa-apa lah ya duduk di belakang, tapi insya Allah tetap saya review seperti apa ketika kita naik ke efisiensi Nusantara Patas Purwokerto Semarang. Oke, nggak apa-apa walaupun seat kita dipindah, tapi kita dapat unit premium teman-teman, alias Scania Ajib. Scania. Nah inilah teman-teman bus yang akan saya naiki, yaitu milik PO yang berdiri sejak 1968 di Kudus, apalagi kalau bukan Nusantara. Bus ini jalan di trayek Purwokerto, Wonosobo, Semarang, Kudus, PP teman-teman. Kelasnya Patas, jumlah seat 45 buah, dan menggunakan bodi Skybus dari Nusantara Gemilang. Sedangkan sasisnya itu menggunakan sasis premium, yaitu Scania K124IB Air Suspension, dan yang pasti nyaman banget nanti di perjalanan teman-teman. Nah sasis Scania K124 ini walaupun tergolong sasis premium, yaitu keluaran periode 2004 sampai 2010, tapi di Nusantara digunakan sebagai bus yang mengangkut kelas Patas saja teman-teman. Jadi uniknya di situ tuh. Ya seperti ini suasana dari ruang tunggu penumpang di Terminal Bulu Pitu Purwokerto. Ada banyak kursi-kursi untuk menunggu teman-teman. Nggak panas banget sih, anginnya seger, cuma cahayanya aja yang panas. Dengan buang sampah pada tempatnya, tidak meludah di sembarang tempat, tidak merokok di area terminal, terutama di area konter pembelian tiket dan ruang tunggu VIP. Nyuwun kerjasama Ada bahasa Jawanya. Kasihkan lingkungan. Kami ujar sampah dan panggilan Nggih, Mbak. Ampun nyidoh dan sembarang panggilan. Nggih. Ampun temane, kula aturaken matur nuwun. Sami-sami. Anda pastikan jangan sampai tertinggal maupun tertukar di area terminal Bulu Pitu Purwokerto. Untuk informasi dan pelayanan, Anda dapat menghubungi petugas yang berada di area terminal Bulu Pitu Purwokerto. Kita naik ke dalam bisnya. Selamat jalan dan semoga selamat sampai tujuan. Attention please. To passengers. Please of you will travel. Within up to 2 hours, take care of your luggage.
Station, we hope to communicate high quality information in accordance with Purwokerto bus station area. For information and surprise. Ini dashboardnya Scania K124. Empat satu, tiga delapan, tiga sembilan sampingnya, empat tujuh, empat saya. Begini Pak? Ya. Oke, kita berada di kursi 31. Nggak depan nggak apa-apa lah ya. Jarak ke depan ya standar kelas patas. Untuk ukuran saya yang tinggi 180 cm ya mentok sih, tapi masih aman, lumayan bisa selonjoran. Oh iya teman-teman, untuk seat yang digunakan oleh unit ini adalah seat buatan Aldila Seat ya, dan sudah dilengkapi reclining dan sandaran tangan di sebelah samping. Standar biasa sih buat patas. Oke, sekarang jam 2:08. Kita start dari terminal Bulu Pitu. Bismillahirrahmanirrahim, menuju ke Semarang. Wah, suspensinya karena Airsus ini benar-benar halus, gak ada kreket-kreket sama sekali. Yang kedengeran cuma raungan mesin Scania K124 ini. Di sebelah kiri pintu keluar terminal Bulu Pitu ada perwakilan Rosalia Indah. Karena masih kosong, kita coba reclining seat. Tapi jangan dilakukan kalau di belakang ada penumpang, karena ini sangat berbahaya. Soalnya kaki penumpang belakang itu bisa terjepit. Contohnya gini, kalau seat depan kita reclining sampai full, kaki kita pasti akan mentok dan pastinya kejepit. Jadi mumpung belakang saya masih kosong, kita rebahan dulu bentar. Setelah sampai Banjarnegara, semua penumpang dikasih air mineral teman-teman, Aquaria 600 ml. Mantap. Kita udah memasuki kawasan Wonosobo teman-teman, daerah yang terkenal suhunya dingin banget ya. Dan di kanan kiri ini banyak kehijauan alias hutan-hutan, bukit-bukit dan perkebunan teman-teman.
5 sore lebih 5 mampir ke rest area Gayatri Wonosobo. Sekarang jam 17.09. Kita ngeres sebentar di rumah makan Gayatri atau resto dan oleh-oleh Gayatri Wonosobo. Pemandangannya teman-teman cakep banget, Masya Allah. Ya, kita beli oleh-oleh dulu sama bungkus nasi buat di perjalanan karena kayaknya waktunya nggak nyandak buat makan di sini teman-teman. Bener-bener laparnya nggak bisa ditahan ini. Makanya aku memutuskan untuk bungkus makan. Wonosobo dinginnya luar biasa. Di dalam itu di dalam itu dingin teman-teman. Tapi pas keluar malah lebih dingin. Lihat tuh kabutnya. Ajib. Full kabut. Sukun, Semarang Kota. Kita mendarat di Terminal Bayangan Sukun Semarang. Terima kasih telah menonton teman-teman. Bisnya melanjutkan perjalanan ke Kudus.